Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya mencoba menyampaikan berkenaan dengan laboratorium atau bisa disebut pemeriksaan laboratorium untuk penyakit pertusis. Gitu. Ya, pastinya untuk awal daripada penyampaian ini tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya berkenaan dengan Bordetella pertussis itu sendiri, ya, penyakitnya seperti apa. Saya tidak membahasnya lebih detail lagi. Saya ingin menyampaikan bahwa Bordetella ini ada beberapa spesies, ya, ada Bordetella parapertussis, ada. Nah, pada kesempatan kali ini, kenapa kok saya ingin menyampaikan itu? Karena di tempat kami di Badan Litbang itu sendiri, kita mendeteksi secara PCR multiplex, ya, tidak hanya Bordetella pertussis, tapi Bordetella dari spesies lainnya yang bisa dikategorikan sebagai pertussis like disease, gitu ya. Bordetella ini merupakan agen bakteri patogen, ya, yang pastinya juga menyerang saluran pernapasan, yang kemudian juga sifat dari toksinnya itu lebih rendah, ya, lebih rendah dibandingkan parapertussis dan bronchoseptica. Kalau parapertussis itu lebih cenderung ke arah penularannya dari animal, sama juga bronchoseptica. Nah, ini penularannya juga semuanya bakal terkena gitu, bukan semua, tapi menyerang siapapun gitu. Tapi kalau untuk pemeriksaan di kultur, biasanya yang sering menimbulkan positif adalah pada anak-anak gitu. Nah, ini prinsip dasar pengelolaannya yang mesti diperhatikan, ya, karena yang dikirim daripada spesimen itu ada beberapa, yang ya, diantaranya adalah nasofaring swab, ya, kemudian bisa berupa aspirate nasofaring, atau bisa juga serum. Namun demikian mesti dipastikan juga laboratorium yang akan melakukan pemeriksaan apakah tersedia untuk pemeriksaan serologinya. Gitu. Nah, berkenaan dengan prinsip dasar pengelolaan spesimen ini perlu diperhatikan bahwa pengambilan spesimen itu mempunyai peran penting, ya, 60-70% itu kesalahan terbanyak adalah di praanalitik. Praanalitik itu ada di ranahnya teman-teman pada waktu penanganan spesimen, mulai dari pengambilan, ya, pengiriman, penyimpanan sementara, kemudian kemampuan daripada SDM dalam pengambilan nasofaring, gitu ya. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena jika praanalitik yang dilakukan tidak dilakukan dengan baik, maka bisa berdampak kualitas spesimen yang dikirim ke lab rujukan itu bisa masuk ke laboratorium dan hasilnya itu bisa jadi invalid atau hasilnya jadi negatif palsu, ya. Jadi kalau kualitas spesimennya buruk, maka bisa dikatakan spesimen itu masuk ke garbage in dan garbage out, gitu ya. Jadi untuk diperhatikan sekali bahwa pengelolaan spesimen yang baik itu akan mencegah spesimen rusak, ya. Tadi juga Pak Amar juga menyampaikan tuh penyimpanan, ya, kemudian pengiriman itu mesti diperhatikan. Nah, perlu diperhatikan juga dalam diagnosis laboratorium itu timingnya, ya. Kalau seandainya sejak batuk antara 0 sampai 2 kita lakukan pengambilan spesimen berupa nasofaring swab, ya, atau aspirat untuk kepentingan kultur itu diperkenankan. Nah, sedangkan PCR itu waktunya 0 sampai 4 minggu. Sementara lebih 4 dari 4 minggu, di atas 4 minggu kita lakukan pemeriksaan serologi. Nah, pemeriksaan serologinya pun mesti diperhatikan, ya, bagi laboratorium, ya. Nah, di sini saya sampaikan bahwa kultur adalah merupakan gold standar. Proses kulturnya itu bisa sampai 7 sampai 10 hari, ya. Kemudian juga PCR, ya, PCR, ya, tadi juga disebutkan tuh di chatbox bahwa ada beberapa laboratorium seperti BBTKL Jakarta, Labkesda Sumbar, ya, Jateng, PBLK Surabaya sudah mempunyai kemampuan dalam hal deteksi berkenaan dengan PCR kemungkinan atau mungkin juga kultur. Kalau seandainya dikatakan pemeriksaan itu berdasarkan PCR, diperhatikan juga, ya, bisa menggunakan single plex, ya, menggunakan primer IS 481 atau multiplex yang sifatnya untuk meningkatkan spesifitas, gitu. Memang prosesnya 2 hari setelah spesimen datang, tapi dilihat juga
orang yang mengerjakan kira-kira pada saat tersebut sudah bisa dilakukan atau tidak di laboratorium. Nah, yang berikutnya adalah serologi. Nah, serologi itu juga Dr. Anggreni juga menyampaikan bahwa ada beberapa serologi yang dilakukan pemeriksaan, seperti halnya anti-PT ya, pertaktin ya. Itu bisa aja dilakukan, tapi harus menggunakan spesimen yang dua kali ya, yang akut dan konvalesen. Dan sementara yang spesifik itu adalah antibodi anti-PT, anti-pertussis toksin, gitu ya. Jadi bisa diperhatikan juga ini kemampuannya seperti apa laboratoriumnya. Nah, ini metode pemeriksaan laboratorium ya, yang biasa dilakukan untuk identifikasi, ada kultur, ada DFA, ada PCR, apakah itu single plex atau multiplex, ada serologi. Nah, kalau untuk kultur, biasanya pada anak-anak itu sering kita temukan ya, diawali apalagi di awal gejala ya, apalagi belum divaksin, itu kemungkinan jumlah viabel selnya itu melimpah, sehingga di kultur itu bisa tumbuh gitu ya. Nah, kemudian emang spesifitasnya 100% bahwa jika ditemukan dalam kultur dia pasti bordetella, tapi sensitivitasnya, daya tangkapnya itu yang mempunyai kelemahan. Nah, kelemahan ini biasa dipengaruhi karena kualitas dari spesimen ya, kemudian usia orang yang diambil, pasien yang diambil, karena kalau semakin usianya rendah itu jumlah kuantitas selnya itu makin tinggi. Kemudian medium transportnya yang digunakan apakah amis ya, ataukah regen lowe ya, atau amis with charcoal gitu ya. Jadi itu juga mempunyai keterbatasan dan kelebihannya ya. Kemudian juga DFA tidak direkomendasikan dalam hal diagnosis pertussis dalam hal ini. Nah, untuk PCR, nah biasanya di PCR ini itu lebih cepat ya, memang mahal, tapi saya yakin teman-teman yang ada di laboratorium, apalagi yang punya jejak laboratorium COVID, pasti sudah mampu melakukan pemeriksaan ini ya, tinggal memberikan primernya aja ya. Memang mahal ya, perlu SDM yang cukup teliti juga gitu ya. Nah, untuk serologi ya perlu diperhatikan juga adalah bahwa tadi saya sampaikan di awal ya, untuk deteksi serologi ini variasinya banyak. Antibodi yang diperiksa itu apa aja ya. Kalau seandainya tadi saya sampaikan anti-PT atau pertaktin ya, itu perlu yang namanya serum akut dan konvalesen jeda 2 minggu. Nah, kemudian juga kalau seandainya mendeteksi antibodi anti-PT, nah itu mungkin single serum masih diperkenankan. Nah, ini beberapa ya kemungkinan untuk pemeriksaan PCR ya, beberapa target gen yang biasa kami lakukan di Badan Litbang ada 3 ya, karena kita mendeteksi pertussis ini nggak terlalu spesifik bahwa itu Bordetella pertussis ya, makanya untuk meningkatkan spesifikasinya kita tambah dengan beberapa gen target ya. Kalau seandainya teman-teman yang di laboratorium menggunakan IS481 itu lebih bagus ya, ini yang lebih dominan ya. Jadi boleh digunakan walaupun spesifitasnya agak rendah dibandingkan multiplex seperti gitu. Nah, untuk persiapan pengambilannya yang pastinya gunakan APD ya, apalagi kalau di tengah pandemi kayak gini, gunakan kalau bisa masker N95 ya, face shield ya. Kemudian siapkan juga medium amis, apakah medium amis with charcoal atau without charcoal ya. Kemudian flock swab ini lebih cenderung ke arah karena yang diambil kebanyakan umumnya adalah anak-anak gitu ya. Nah, ini medium amis yang tanpa charcoal, ini without charcoal. Bedanya adalah ketika di kultur lebih banyak membantu ketika menggunakan amis swab dengan charcoal karena bisa mengeliminasi metabolit bakteri kompetisinya gitu. Nah, kemudian bisa juga menggunakan swab kosong jika untuk kepentingannya hanya PCR saja tanpa kultur gitu ya. Nah, ini pengambilan spesimen ya, ada 2 ya, apakah itu nasofaring swab atau nasofaring aspirat. Nah, kalau nasofaring swab ya itu diambil di bagian posterior ya, kemudian dimasukkan ke dalam medium, apakah itu medium amis ya atau regen lowe ya. Nah, kemudian untuk pengambilan nasofaring aspirate
bisa digunakan, apakah itu dengan menggunakan alat bantu ya, vakum ya, yang kemudian nanti dimasukkan ke dalam nasofaring ini, ke dalam hidung ya, posterior. Nanti di sini akan keluar cairan yang berupa cairan yang ada di nasofaring posterior. Atau bisa juga kita menggunakan speed ya. Nah, speed ini juga pada prinsipnya dia menggunakan salin steril ya, menggunakan sterile feeding tube ya, kurang lebih 8 panjangnya 16 inci ya. Nah, itu nanti dimasukkan di sepul-sepul ya. Kemudian setelah diambil masukkan ke dalam wadah. Nah, ini wadah ini yang dikirim ke laboratorium. Jadi pada prinsipnya ada dua ya, ada dua, 3 sama darah ya. Pertama pengambilan nasofaring swab, kemudian aspirate. Karena aspirate itu pengambilannya agak kurang mengenakan, menggunakan nasofaring swab juga udah tidak apa-apa ya, udah cukup baik gitu ya. Nah, ini dia ya karakteristik transport media yang bisa Bapak Ibu gunakan, apakah itu menggunakan Regen Loe atau Aramis transport ya, atau kosongan. Nah, jadi tabung yang steril yang kosong gitu ya. Kalau Aramis transport medium with charcoal tuh kemampuannya bisa kurang 48 jam nih. Kalau seandainya dengan Regen Loe dia bisa sampai 3 hari. Nah, untuk pengiriman ya, regulasi pengiriman spesimen pertusis, karena kita tahu bersama pertusis bagian daripada spesimen infeksius ya, maka spesimen tersebut dalam pengaturannya tunduk pada peraturan nasional dan internasional ya. Di nasional kita punya namanya Permenhub nomor 90 tahun 2013 ya. Sementara di internasional kita ada ICAO, ada IATA ya, ada yang dari United Nation ya. Nah, ini dimaksudkan agar penggunaannya itu seragam ya, labelnya tepat dan juga notifikasinya. Dimaksudkan adalah untuk mengurangi ya kemungkinan paket pengiriman rusak ya. Karena prinsip daripada pengepakan spesimen ini melalui udara itu triple packaging ya. Yang pastinya juga meminimalkan paparan dan meningkatkan efisiensi operator dan meningkatkan kepercayaan dalam pengiriman paket. Nah, kira-kira dalam kategori bahan infeksius, spesimen pertusis ini masuk kategori apa ya? Ada dalam kategori A dan kategori B. Nah, kalau kategori A ini lebih ke arah kultur ya, kemudian isolat-isolat hasil biakan ya. Nah, itu bagian daripada kategori yang lebih potensinya berbahaya entah bagi manusia ataupun pada hewan. Nah, sementara karena spesimen infeksius pertusis ini merupakan bahan yang diambil dari swab, maka dia masuk kategori untuk diagnostik bahan biologis, maka dia masuk ke dalam kategori B ya. Dianggapnya itu mempunyai resikonya pasti lebih rendah, maka diberi tanda UN 3373 sama dengan COVID gitu ya. Nah, ini prinsip triple packaging ya yang pastinya ya. Ini primer ya, kemudian ini sekundernya dan ini tersier bagian outernya ya. Nah, kalau seandainya pengepakan di sini tidak ada di lapangan, apakah boleh menggunakan bahan-bahan yang ada yang punya kemiripan? Silakan, karena pada kasus-kasus outbreak itu diperkenankan menurut UN ya. Jadi nggak perlu menggunakan kardus seperti ini, nggak apa-apa ya. Selama kekuatannya itu bisa dijamin selama proses pengiriman melalui udara. Nah, seperti ini kurang lebihnya ya. Bisa ini spesimen berupa nasofaring ya, kemudian dimasukkan ke dalam second layer, kemudian dimasukkan ke dalam cool box. Nah, jangan lupa juga bahwa pengiriman spesimen itu harus dilengkapi dokumen ya, data pasien, W1, kuesioner, kuesioner penyelidikan epidemiologi pastinya. Dan ini sangat berharga bagi kami dalam interpretasi hasil gitu. Nah, beberapa kesalahan yang mungkin terjadi ya, misalnya satu, spesimen tidak adekuat ya, umpamanya spesimennya sedikit dalam mengambil aspirat nasofaring ya, atau pemilihan wadah spesimen tidak tepat, misalnya kurang steril ya, atau juga pemilihan medium transport yang masih kurang tepat ya,
atau juga pelabelan spesimen yang masih kurang tepat ya. Kadang-kadang labelnya itu ditulis tangan ya, kadang-kadang tulisannya juga hanya yang nulis aja yang bisa baca ya, kemudian pudar selama proses pengiriman ya. Kemudian pengepakan yang masih tidak sesuai sehingga sampai di tempat tujuan laboratorium rujukan menjadi rusak ya, atau mungkin berembes ya, atau bocor ya, dan lain sebagainya ya. Dan yang nggak kalah penting lagi, kelengkapan data itu harus disertai formulir PE dan W1. Nah, perlu diketahui juga ya bahwa untuk pemeriksaan pemeriksaan PCR dalam hal ini untuk pertusis itu sejauh ini tadi sudah disebutkan di chatbox saya, alhamdulillah sekali kalau memang yang tadi disebutkan di chatbox seperti BBTKL Jakarta, Labkesda Sumber sudah mampu melakukan pemeriksaan apakah itu kultur atau PCR ya. Adapun nanti kalau seandainya masih terjadi kekurangan dari sisi kemampuan, maka spesimen itu pada prinsipnya bisa disampaikan ke Badan Litbang. Tapi saya lebih berharap bahwa karena ini pemeriksaannya bisa semudah seperti melakukan pemeriksaan PCR COVID, pastinya saya dan punya keyakinan bahwa di masing-masing laboratorium mempunyai kemampuan untuk melakukan pemeriksaan pertusis karena lebih simpel, lebih mudah dibandingkan COVID. Untuk PCR ya, tapi kalau untuk kultur mungkin bisa sharing lagi gitu. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.